rakyat Maluku dipimpin Pattimura. Perlawanan rakyat Maluku pada masa penjajahan bangsa Belanda dahulu. Perlawanan ini banyak dilakukan oleh para rakyat Indonesia dari daerah yang berbeda-beda. Mulai dari Banten, Bali, Jawa, Kalimantan hingga Maluku semuanya bersatu untuk melawan VOC yang membuat rakyat semakin sengsara. Salah satu perlawanan rakyat yang patut diingat oleh generasi muda adalah perlawanan rakyat Maluku alias perlawanan Pattimura. Latar belakang dari perlawanan rakyat Maluku sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah, yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya Via kongsi dagang Hindia Timur. Ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat semakin sengsara. Rakyat Maluku sejatinya memang telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka, sebab pengalaman mereka yang sebelumnya tertindas di bawah VOC. Pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku melalui pemberlakuan kembali adanya penyerahan wajib dan kerja wajib. Tujuan dari perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa asing, tujuan utama dari perlawanan rakyat Maluku baik itu yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura maupun Sultan Hairun sama-sama memiliki tujuan berupa melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan, memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajah. Dipimpin oleh Kapitan Pattimura terhadap Belanda pada tahun 1817. Nah, berikut adalah uraiannya. Perlawanan Sultan Hairun terhadap Portugis pada tahun 1511. Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian, mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku, sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Akhirnya pada akhir tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan sebuah ekspedisi ke daerah Maluku dan sekitarnya, antara lain Ambon dan Banda. Lalu, ekspedisi kedua diarahkan menuju ke Ternate dan Tidore, yang kala itu bangsa Portugis diterima oleh masyarakat secara ramah. Ekspedisi dilanjutkan kembali pada tahun 1518 di Maluku, yang kala itu bangsa Portugis berhasil melakukan hubungan kerjasama dagang dengan kerajaan Maluku. Pada tahun 1512 bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol hingga munculan persaingan. Bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh Sultan Al-Mansur dari kerajaan Tidore. Perlu diketahui yang Gramex bahwa saat itu kehadiran bangsa Spanyol di Tidore justru diprotes karena dianggap telah melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1994. Maka dari itu dua bangsa Eropa tersebut melakukan peperangan. Bangsa Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate, sementara bangsa Spanyol dibantu oleh kerajaan Tidore untuk menyelesaikan perselisihan antar bangsa itu. Dibentuklah perjanjian Saragossa. Di perlawanan Pattimura terhadap Belanda. VOC pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan kongsi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama dengan menggunakan sistem pelayaran Hongi yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Perlu diketahui bahwa sistem pelayaran Hongi Totren ini adalah pelayaran yang dilakukan oleh pihak VOC menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam sistem tersebut, apabila nantinya ditemukan pelanggaran maka akan dikenai hukuman yang dinamakan sebagai ekstirpasi. Kemudian, pada tahun 1635 muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali.
mendapatkan julukan sebagai Kapten Hitu perlawanan tersebut segera meluas hingga membuat kedudukan Seiche terancam.